Bab 20. Pengorbanan dalam menciptakan kebiasaan baik. Kebiasaan menciptakan landasan untuk penguasaan sesuatu. Dalam catur, baru setelah langkah-langkah dasar bidak-bidak catur, menjadi otomatis seorang pemain dapat berfokus pada permainan di tingkat berikutnya. Tiap keping informasi yang tersimpan dalam ingatan membuka ruang mental untuk pemikiran yang lebih sulit. Ini berlaku untuk proyek apapun. Ketika sangat mengetahui gerakan-gerakan yang sederhana sehingga dapat melakukannya tanpa berpikir, Anda bebas untuk memberikan perhatian pada bagian-bagian di tingkat yang lebih tinggi. Dengan cara ini, kebiasaan menjadi tulang punggung dalam proses peraihan kesempurnaan. Kendati demikian, manfaat yang kita peroleh dari kebiasaan bukan tanpa pengorbanan. Pada awalnya, tiap perulangan mengembangkan kefasihan, kecepatan, dan keterampilan. Namun setelah itu, ketika kebiasaan menjadi otomatis, Anda menjadi kurang peka terhadap umpan balik. Anda terjerumus ke dalam perulangan tanpa dipikir. Kita jadi lebih mudah membiarkan kesalahan terjadi. Ketika mampu menghasilkan yang cukup baik secara autopilot, Anda berhenti berpikir tentang cara melakukannya secara lebih baik. Sisi positif kebiasaan adalah kita dapat melakukan sesuatu tanpa berpikir. Sisi negatif kebiasaan adalah Anda menjadi terbiasa melakukan sesuatu dengan cara tertentu dan berhenti memperhatikan kesalahan-kesalahan kecil. Anda beranggapan terus menjadi lebih baik karena makin berpengalaman. Dalam kenyataan, Anda hanya memperkuat kebiasaan Anda saat ini, bukan menjadikannya lebih baik. Sesungguhnya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa begitu suatu keterampilan berhasil dikuasai, biasanya sejalan dengan waktu ada sedikit penurunan performa. Biasanya penurunan performa yang kecil ini tidak membuat orang khawatir. Anda tidak memerlukan sistem yang terus-menerus memperbaiki cara Anda menggosok gigi, mengikat tali sepatu, atau menyeduh teh. Dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini, cukup baik biasanya berarti cukup baik. Makin sedikit energi yang Anda kerahkan pada pilihan-pilihan yang remeh, makin banyak yang dapat Anda sediakan pada pilihan yang sungguh penting. Namun, ketika ingin memaksimalkan potensi dan meraih performa tingkat tinggi, Anda memerlukan pendekatan yang lebih beragam. Anda tidak dapat mengulang hal-hal yang sama secara membabi buta, lalu berharap menjadi istimewa. Kebiasaan itu perlu, tapi tidak cukup untuk meraih kepiawaian. Yang Anda perlukan adalah kombinasi antara kebiasaan yang otomatis dan praktik yang disengaja. Kebiasaan plus praktik disengaja sama dengan penguasaan menguasai satu kebiasaan garis kebiasaan. Otomatisasi. Perulangan. Menguasai suatu bidang keterampilan. Perulangan gambar 16. Proses menjadi ahli menuntut Anda secara progresif menumpuk satu perbaikan di atas yang lain. Tiap kebiasaan dibangun di atas yang sudah ada sampai tingkat performa baru tercapai dan keterampilan di tingkat yang lebih tinggi terinternalkan. Untuk menjadi hebat, keterampilan tertentu memang perlu menjadi otomatis. Pemain bola basket harus mampu mendribel bola tanpa berpikir sebelum mampu meningkat ke keterampilan mengoper bola dengan tangan yang tidak dominan. Dokter bedah perlu mengulang irisan pertama berulang-ulang sampai mampu melakukannya dengan mata tertutup supaya mereka dapat berfokus pada ratusan variabel yang timbul selama operasi. Namun, setelah kebiasaan berhasil dikuasai, Anda harus kembali ke bagian pekerjaan yang lebih sulit dan mulai membangun kebiasaan berikutnya. Menjadi ahli adalah proses menyempitkan fokus ke elemen kesuksesan yang sangat kecil, mengulangnya sampai Anda menginternalkan keterampilan itu lalu menggunakan kebiasaan baru ini sebagai landasan untuk maju ke batas pengembangan Anda berikutnya. Tugas-tugas lama menjadi lebih mudah pada putaran kedua, tapi tidak menjadi lebih mudah secara keseluruhan, karena sekarang Anda menumpahkan energi ke tantangan berikutnya. Tiap kebiasaan membuka kunci ke tingkat performa berikutnya. Ini siklus yang tiada akhir. Walaupun kebiasaan-kebiasaan itu sangat berguna, yang Anda perlukan adalah cara untuk mempertahankan performa sepanjang waktu, agar Anda dapat terus memperhalus dan memperbaikinya. Tepat saat inilah Anda mulai merasa telah menguasai suatu keterampilan. Tepat ketika sesuatu mulai terasa otomatis dan Anda menjadi nyaman,
Jadi Anda harus menghindari jatuh ke jebakan rasa puas diri. Bagaimana solusinya? Buat sistem untuk refleksi dan peninjauan ulang. Cara meninjau ulang kebiasaan dan membuat penyesuaian. Pada 1986, Los Angeles Lakers memiliki salah satu tim bola basket paling berbakat yang pernah terbentuk, tapi mereka jarang dikenang karena hal itu. Tim itu memulai musim kompetisi NBA 1985-1986 dengan rekor 29, kalah 5, menang yang menakjubkan. Para ahli berkata kami mungkin tim terbaik dalam sejarah bola basket, kata pelatih kepala Pat Riley usai musim kompetisi berakhir. Sungguh di luar dugaan, Lakers tersandung-sandung dalam pertandingan-pertandingan final 1986 dan kalah di Western Conference Finals. Tim terbaik dalam sejarah bola basket bahkan tidak berhasil ikut dalam kejuaraan NBA. Setelah pukulan itu, Riley tidak mau lagi mendengar tentang betapa berbakat pemain-pemainnya dan seberapa menjanjikan tim yang dipimpinnya. Ia tidak ingin melihat kilau-kilau kecemerlangan itu disusul dengan penurunan performa secara bertahap. Ia ingin Lakers tampil maksimal sesuai potensi mereka dari pertandingan satu ke pertandingan berikutnya. Pada musim panas 1986, ia menciptakan rencana kerja yang akan ia kerjakan, sistem yang ia sebut Program Career Best Effort atau CBE. Ketika pemain baru bergabung dengan Lakers, jelas Riley, kami melacak statistik bola basket mereka sampai ke tingkat SMA. Saya menyebutnya taking their number. Kami mencari alat ukur yang akurat tentang apa yang mampu dilakukan oleh seorang pemain, lalu membentuknya agar sesuai dengan rencana kami untuk tim, berdasarkan pandangan bahwa ia akan mempertahankan lalu meningkatkan rata-ratanya. Setelah menentukan garis dasar tingkat performa seorang pemain, Riley menambahkan langkah kunci. Ia meminta tiap pemain memperbaiki output dengan sekurangnya 1% selama musim pertandingan. Kalau mereka sukses, itu akan menjadi CBE, atau Career Best Effort. Mirip British Cycling Team yang kita bahas di bab 1, Lakers mengejar performa puncak dengan menjadi sedikit lebih baik setiap hari. Riley berhati-hati dengan menegaskan bahwa CBE tidak hanya terkait dengan titik-titik atau statistik, melainkan tentang mengerahkan upaya terbaik secara spiritual, mental, dan fisik. Para pemain mendapat kredit ketika membiarkan lawan berlari mendekat, ketika pemain itu tahu bahwa wasit akan meniup peluit karena foul, diving sewaktu mengejar bola lepas, mencoba merebut bola kembali. Entah berhasil atau tidak, membantu teman satu tim ketika pemain yang ia kawal sudah melewatinya, dan perbuatan-perbuatan kepahlawanan kecil lain. Sebagai contoh, Magic Johnson, pemain bintang Lakers pada masa itu, mempunyai 11 poin, 8 rebound, 12 assist, dan 5 turnover dalam suatu pertandingan. Magic juga memperoleh kredit untuk kepahlawanan kecil dengan diving setelah kehilangan bola, plus 1. Akhirnya, ia bermain dengan total 33 menit dalam pertandingan imajinernya. Angka-angka positif, 11 plus 8 plus 12 plus 2 plus 1, di total menjadi 34. Kemudian, kami menguranginya dengan 5 turnover, 34 minus 5, menjadi 29. Akhirnya, kami membagi 29 dengan 5, 33 menit yang dimainkan. 29/33 sama dengan 0,879. Angka CBE Magic adalah 879. Angka ini dihitung untuk semua pertandingan yang dimainkan oleh seorang pemain dan CBE rata-rata yang harus ditingkatkan 1% oleh seorang pemain selama satu musim kompetisi. Riley membandingkan CBE terkini tiap pemain dengan tidak hanya performa yang sudah berlalu, tapi juga CBE pemain lain dalam liga. Sebagaimana kata Riley, kami memeringkat anggota tim bersama lawan di liga yang bermain di posisi sama dan memiliki definisi peran yang hampir sama. Penulis artikel olahraga Jackie McMullen mengatakan, Riley mengumumkan atlet terbaik dalam liga dengan cetak tebal di papan pengumuman tiap minggu dan mengukur mereka terhadap pemain-pemain yang setara di kelas yang sama.
Pemain yang solid dan andal umumnya memperoleh skor 600-an, sedangkan pemain elit memperoleh skor sekurang-kurangnya 800. Magic Johnson, yang menghasilkan 138 triple-double selama kariernya, sering mendapat nilai lebih dari 1.000. The Lakers juga menekankan kemajuan tahun demi tahun dengan membuat pembandingan historis atas data CBE. Kata Riley, kami membandingkan November 1986 dengan November 1886, 1985, lalu menunjukkan kepada pemain apakah mereka menjadi lebih baik atau lebih buruk pada poin yang sama dalam musim kompetisi sebelumnya. Kemudian kami menunjukkan angka performa masing-masing untuk Desember 1986 yang dibandingkan dengan hasil November. Lakers menerapkan CBE pada Oktober 1986. 8 bulan kemudian mereka menjadi juara NBA. Tahun berikutnya, Pat Riley mengantar timnya ke gelar juara berikutnya dengan menjadikan Lakers tim pertama dalam 20 tahun yang memenangi kejuaraan NBA berturut-turut. Setelah itu ia berkata, mempertahankan upaya adalah hal terpenting untuk proyek apapun. Cara meraih kesuksesan adalah dengan belajar melakukan sesuatu dengan benar, lalu melakukannya dengan cara yang sama setiap kali. Program CBE adalah contoh utama kekuatan refleksi dan peninjauan ulang. Pemain-pemain Lakers memang berbakat. CBE membantu mereka mendapatkan apa yang mereka miliki secara maksimal dan memastikan kebiasaan-kebiasaan mereka terus membaik, bukannya menurun. Refleksi dan peninjauan ulang memungkinkan perbaikan jangka panjang atas semua kebiasaan karena membuat Anda menyadari kesalahan Anda dan membantu Anda mempertimbangkan cara-cara yang mungkin untuk memperbaiki. Tanpa refleksi, kita bisa mencari-cari alasan, membuat rasionalisasi, dan berbohong pada diri sendiri. Kita tidak memiliki proses untuk menentukan apakah performa kita naik atau turun dibanding kemarin. Juara di semua bidang menggunakan bermacam-macam cara untuk refleksi dan peninjauan ulang, dan proses itu tidak harus rumit. Pelari Kenya Eliud Kipchoge adalah salah seorang pelari maraton terhebat sepanjang masa dan peraih medali emas Olimpiade. Ia masih membuat catatan atas setiap latihan yang ia baca lagi setelahnya untuk mencari bagian-bagian yang dapat ia sempurnakan. Begitu pula, perenang medali emas Katie Ledecky mencatat kebugaran pada skala 1-10 dan menyertakan catatan tentang apa yang ia makan, serta seberapa baik ia tidur. Ia juga menyimpan catatan waktu yang dibuat oleh perenang-perenang lain. Pada tiap akhir pekan, pelatihnya ikut membaca catatannya dan menambahkan saran. Ternyata, tidak hanya atlet. Ketika pelawak Chris Rock menyiapkan materi baru, ia tampil dulu di klub-klub kecil sebanyak belasan kali dan menguji ratusan lawakannya. Ia membawa catatan ke panggung dan mencatat bagian mana yang berhasil dan bagian mana perlu diperbaiki. Beberapa baris lawakan yang betul-betul sukses dan bertahan akan membentuk tulang punggung pertunjukan berikutnya. Saya kenal eksekutif dan investor yang mempunyai jurnal keputusan, Decision Journal, tempat ia mencatat keputusan-keputusan penting yang dibuatnya tiap minggu, mengapa ia membuatnya, dan hasil apa yang diharapkannya. Ia meninjau ulang pilihan-pilihan pada akhir tiap bulan atau tahun untuk melihat di mana ia melakukan kesalahan. Perbaikan tidak hanya tentang membentuk kebiasaan, tapi juga tentang menyempurnakannya. Refleksi dan peninjauan ulang menjamin Anda mengerahkan waktu pada hal-hal yang benar dan membuat koreksi arah setiap kali diperlukan. Seperti Pat Riley mengoreksi usaha pemain-pemainnya setiap malam. Anda tidak ingin mempertahankan suatu kebiasaan kalau kebiasaan itu tidak efektif. Saya membuat template bagi pembaca yang tertarik mempunyai Decision Journal. Jurnal ini merupakan bagian dari Habit Journal di atomichabits.com/journal. Secara pribadi, saya menerapkan 2 cara pokok untuk refleksi dan peninjauan ulang. Tiap Desember saya membuat ulasan tahunan, annual review, untuk mencermati kiprah saya selama setahun yang baru berlalu. Saya menilai kebiasaan-kebiasaan saya selama tahun itu dengan menghitung berapa banyak artikel yang saya terbitkan, berapa banyak olahraga yang saya kerjakan, berapa banyak tempat baru yang saya kunjungi,
dan sebagainya. Kemudian saya merenungkan kemajuan atau kemunduran saya dengan menjawab 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang berjalan dengan baik tahun ini? 2. Apa yang tidak berjalan dengan begitu baik tahun ini? 3. Apa yang saya pelajari dari hal itu? 6 bulan kemudian, ketika musim panas tiba, saya membuat apa yang disebut laporan integritas. Integrity Report. Seperti semua orang lain, saya melakukan banyak kesalahan. Laporan integritas membantu saya menyadari di mana saya salah dan memotivasi saya untuk kembali ke jalur semula. Saya menggunakannya sebagai kesempatan untuk menghayati kembali nilai-nilai pokok saya, serta mempertimbangkan apakah saya sudah hidup dengan cara yang sesuai. Inilah saatnya saya merenungkan identitas saya dan bagaimana saya dapat berusaha menjadi tipe orang yang saya inginkan. Laporan integritas tahunan saya menjawab 3 pertanyaan berikut. Anda dapat melihat annual reviews terdahulu saya di jamesclear.com/annual-review. Anda dapat melihat integrity report saya di jamesclear.com/integrity. 1. Apa nilai-nilai pokok yang menggerakkan hidup dan kerja saya? 2. Bagaimana saya hidup dan bekerja dengan integritas sekarang ini? 3. Bagaimana saya dapat menetapkan standar lebih tinggi pada masa mendatang? Kedua laporan ini tidak memakan waktu lama, hanya beberapa jam setiap tahun, tapi merupakan saat-saat yang sangat penting dalam rangka penyempurnaan. Laporan-laporan ini mencegah penurunan bertahap yang terjadi ketika perhatian saya berkurang. Laporan-laporan ini menjadi pengingat tahunan untuk meninjau kembali identitas yang saya dambakan dan mempertimbangkan bagaimana kebiasaan-kebiasaan saya membantu saya menjadi sosok orang yang saya inginkan. Laporan-laporan itu menunjukkan kapan saya harus mengupgrade kebiasaan-kebiasaan saya dan mengambil tantangan baru, serta kapan saya harus berjuang keras lagi, serta berfokus pada hal-hal mendasar. Refleksi juga dapat memberi kita perspektif yang benar. Kebiasaan sehari-hari berperan besar karena strukturnya yang kompleks, tapi terlalu mencemaskan pilihan sehari-hari itu, seperti melihat diri dalam cermin pada jarak yang terlalu dekat. Anda dapat melihat setiap cacat dan melupakan gambaran yang lebih besar. Umpan baliknya bisa terlalu banyak. Sebaliknya, tidak pernah meninjau ulang kebiasaan sama seperti tidak pernah bercermin. Anda bisa tidak menyadari kesalahan-kesalahan yang mudah diperbaiki, noda kecil pada kemeja Anda, sisa makanan pada gigi Anda. Umpan baliknya bisa terlalu sedikit. Refleksi dan peninjauan ulang secara berkala itu seperti bercermin pada jarak mengobrol yang normal. Anda dapat menyaksikan perubahan-perubahan penting yang harus dilakukan tanpa kehilangan gambaran yang lebih besar. Yang diinginkan adalah memandang sebuah gunung secara keseluruhan, bukan terobsesi pada tiap puncak dan lembahnya. Akhirnya, refleksi dan peninjauan ulang menawarkan waktu yang ideal untuk melihat kembali aspek-aspek paling penting dalam perubahan perilaku. Identitas. Cara membongkar keyakinan yang menghambat. Pada awalnya, mengulang kebiasaan itu penting untuk membangun bukti tentang identitas yang Anda kehendaki. Bagaimanapun, ketika Anda sudah mengenakan identitas baru itu, keyakinan-keyakinan yang sama dapat menghambat Anda dalam perjalanan ke tingkat pertumbuhan berikutnya. Ketika bekerja melawan Anda, identitas Anda menciptakan semacam kesombongan yang mendorong penyangkalan terhadap titik-titik lemah dan mencegah Anda mengalami pertumbuhan yang sesungguhnya. Ini salah satu kekurangan terbesar sewaktu kita membangun kebiasaan. Makin suci suatu gagasan bagi kita, artinya, makin dalam ikatannya terhadap identitas kita, makin kuat kita mempertahankannya terhadap kritik. Anda melihatnya di setiap industri. Guru yang mengabaikan metode-metode pengajaran yang inovatif dan bertahan pada program pengajaran yang sudah lama ia kuasai. Manajer veteran yang bertekad bekerja sesuai caranya. Dokter bedah yang tidak menghiraukan gagasan mitranya yang lebih muda. Kelompok musik yang menghasilkan album pertama yang luar biasa, tapi lalu tidak berkembang. Makin erat kita berpegang pada suatu identitas, makin sulit kita untuk tumbuh lebih dari itu. Satu solusinya adalah menghindari menjadikan salah satu aspek dalam identitas Anda sebagai bagian terbesar tentang siapa diri Anda.
Dalam kata-kata investor Paul Graham, jaga supaya identitas Anda tetap kecil. Semakin Anda membiarkan identitas tunggal mendefinisikan Anda, makin kecil kemampuan Anda untuk beradaptasi ketika kesulitan mengadang. Bila Anda mengikatkan segala sesuatu pada suatu tujuan, seorang mitra di perusahaan, atau yang lain, kegagalan dalam hal itu akan meruntuhkan Anda. Bila Anda pemakan sayuran, lalu mengalami kondisi kesehatan yang memaksa Anda mengubah pola makan, Anda akan mengalami krisis identitas. Ketika berpegang terlalu kuat pada satu identitas, Anda menjadi rapuh. Kehilangan satu hal itu akan membuat Anda kehilangan jati diri. Selama sebagian besar masa muda saya menjadi atlet adalah bagian utama identitas saya. Setelah karier bisbol saya berakhir, saya berjuang mencari jati diri. Ketika Anda mengerahkan seluruh hidup untuk mendefinisikan diri ke satu arah, dan hal itu tiba-tiba buyar, siapakah Anda sekarang? Veteran militer dan mantan pebisnis melaporkan perasaan-perasaan serupa. Jika identitas Anda terbungkus dalam keyakinan seperti "aku prajurit yang hebat", apa yang terjadi ketika masa bakti Anda berakhir? Bagi banyak pengusaha, identitas mereka kurang lebih di sekitar kalimat "aku sang CEO" atau "aku sang pendiri". Bila Anda menghabiskan semua waktu terjaga Anda untuk bisnis, apa yang akan Anda rasakan setelah menjual perusahaan itu? Kunci dalam mitigasi kehilangan identitas ini adalah mendefinisikan ulang diri Anda sedemikian, sehingga Anda harus mempertahankan aspek-aspek penting identitas Anda, bahkan jika peran khas Anda berubah. Aku seorang atlet menjadi aku tipe orang yang bermental tangguh dan menyukai tantangan fisik. Aku prajurit yang hebat berubah menjadi aku tipe orang yang disiplin, dapat diandalkan, dan hebat dalam tim. Aku seorang CEO berubah menjadi aku tipe orang yang membangun dan menciptakan sesuatu. Bila dipilih secara efektif, identitas dapat menjadi luwes, bukan rapuh. Seperti air mengalir melewati rintangan, identitas Anda menyesuaikan diri terhadap situasi, bukan menentangnya. Berikut kata mutiara dari Tao Te Ching yang mewadahi gagasan tadi dengan sempurna. Manusia terlahir dalam keadaan lunak dan lentur. Ketika mati mereka keras dan kaku. Tumbuhan terlahir lembut dan luwes. Ketika mati mereka rapuh dan kering. Jadi siapapun yang kaku dan tidak luwes adalah pengikut kematian. Siapapun yang lembut dan lentur adalah pengikut kehidupan. Yang keras dan kaku akan dipatahkan. Yang lunak dan lentur akan menang. Lao Tzu, kebiasaan memberikan sejumlah manfaat, tapi sisi negatifnya adalah dapat mengunci kita pada pola pikir dan bertindak yang sudah ada. Bahkan meskipun dunia sekitar terus berubah, tidak ada yang permanen. Hidup senantiasa berubah. Anda perlu secara berkala memeriksa kembali untuk melihat apakah kebiasaan dan keyakinan lama masih bekerja bagi Anda. Tidak memiliki kesadaran diri adalah racun. Refleksi dan peninjauan ulang adalah obatnya. Ringkasan bab, sisi positif kebiasaan adalah kita dapat melakukan sesuatu tanpa berpikir. Sisi negatifnya adalah kita mengabaikan peluang terjadinya kesalahan-kesalahan kecil. Kebiasaan plus praktik disengaja sama dengan penguasaan refleksi dan peninjauan ulang adalah proses yang memungkinkan Anda tetap menyadari performa Anda sejalan dengan waktu. Makin kencang kita berpegang pada sebuah identitas, makin sulit bagi kita untuk tumbuh.